Assalamualaikum, selamat datang pada mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini saya akan membahas khusus tentang rancangan penelitian, yang terutama yaitu factorial design. Semua bahan ada di buku Bob and Hunter. Dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian eksperimental, kita tahu bahwa ada penelitian eksperimental, ada penelitian observasional. Penelitian observasional tidak memerlukan treatment atau perlakuan, tetapi kalau eksperimental ada yang namanya perlakuan atau treatment. Pada penelitian eksperimental, kita sering memiliki tujuan antara lain yaitu ingin mengetahui pengaruh variabel. Kemudian kita juga ingin mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh. Selanjutnya, kita juga ingin mengetahui interaksi antar variabel. Oleh karena itu, maka kita memerlukan sebuah topik penelitian yang namanya factorial design. Suatu contoh, kita akan melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temperatur, konsentrasi, kemudian jenis katalis terhadap yield suatu reaksi kimia. Pertanyaannya adalah, dari 3 variabel ini, variabel manakah yang paling berpengaruh? Untuk itu, sekali lagi kita memerlukan topik yang namanya factorial design. Factorial design, kita mulai dengan bagaimana kita melakukan, menulis, coding factorial design. Satu contoh, bila kita memiliki 3 variabel dalam penelitian, kemudian tiap-tiap variabel kita amati 2 titik. 2 titik ini satu contoh adalah level atas dan level bawah, maka disebut dengan factorial design 2 level. Kemudian bagaimana menulisnya? Ditulis dengan factorial design 2 pangkat 3. 2 adalah levelnya, 3 adalah variabelnya. Sekali lagi, ada 3 variabel dengan masing-masing diamati 2 level, maka disebut dengan factorial design 2 pangkat 3. Suatu contoh, misalkan ada 4 variabel, kemudian masing-masing variabel kita amati 2 level, maka disebut dengan factorial design 2 pangkat 4. Langsung saja kepada contoh. Kembali kepada topik sebelumnya, contoh sebelumnya yaitu kita ingin mengetahui pengaruh temperatur, konsentrasi, dan jenis katalis terhadap yield suatu reaksi kimia. Variabel manakah yang paling berpengaruh? Maka langsung saja kita membuat sebuah rancangan. Baik, kita ingat masing-masing variabel diambil atau diamati 2 level atau 2 titik. Suatu contoh, temperatur kita ambil 2 titik yaitu 160 dan 180. Jadi temperatur kita amati pada 2 titik yaitu 160 dan 180. Tentunya mengapa diambil angka sekian, sudah tentu ada justifikasi ilmiahnya sendiri pada topik yang lain. Kemudian konsentrasi, suatu contoh kita ambil pada 20 dan 40%. Kemudian jenis katalis kita ambil A dan B. Ada 2 jenis katalis yaitu A dan B. Kemudian setelah itu kita melakukan desain penelitian. Yang pertama, kita desain pada suhu 160, konsentrasi 20, katalisnya A. Ini hasilnya belum ada. Kemudian desain yang kedua, suhunya kita ubah menjadi 180. Konsentrasi masih 20, katalis masih A. Hasil belum ada. Kemudian yang ketiga, suhunya kembali ke 160 tetapi konsentrasinya menjadi 40, katalisnya masih A. Yang keempat, suhunya ganti 160, konsentrasinya masih 40, katalisnya masih A. Yang kelima, gantian kombinasinya, suhu 160, konsentrasi 20, katalisnya sudah ganti B, jadi A semua. Selanjutnya,
temperatur ganti 180, konsentrasi 20, katalisnya ganti B, hasil belum tahu. Kemudian temperatur 160, konsentrasi 40, katalisnya B. Kombinasi selanjutnya, suhunya ganti 180, konsentrasi 40, katalisnya B, hasil belum tahu. Jadi dengan faktorial desain 2 pangkat 3, maka pasti akan ada 8 kali percobaan. 2 pangkat 3 ada 8. Kalau sampai jumlah percobaan lebih dari 8, pasti ada pengulangan. Tetapi kalau jumlah cobaan di bawah 8, pasti ada yang terlewatkan. Suatu contoh, kalau 4 variabel masing-masing kita amati 2 titik, maka 2 pangkat 4 faktorial desain, maka pasti akan terjadi penelitian sejumlah 2 pangkat 4, yaitu 16 kali percobaan, tepat 16. Kalau lebih dari 16 berarti ada pengulangan, kalau di bawah 16 pasti ada yang dilewatkan. Jadi ini desain kita. Selanjutnya kemudian kita melakukan penelitian berapa hasilnya. Nah, kemudian pada selanjutnya, untuk memudahkan, maka bagaimana menulis faktorial desain itu yang paling bermanfaat adalah dengan kode. Ketika level bawah kita beri kode minus, level atas kita beri kode plus. Jadi 180 adalah level bawah, itu minus. 160 adalah level bawah, itu minus. 180 adalah level atas, itu plus. Kemudian konsentrasi 20 adalah level bawah, kita beri kode minus. 40 adalah level atas, kita beri kode plus. Baik, kemudian jenis katalis kita boleh mengambil kesepakatan. Yang A itu bisa kita beri kode minus, yang B kita beri kode plus. Selanjutnya, desain kita sebelumnya bisa kita tulis semuanya dalam bentuk kode. Jadi yang pertama adalah minus minus minus. Itu maksudnya adalah ini 160, konsentrasi 20, katalisnya A. Selanjutnya plus minus minus. Plus adalah 180, konsentrasinya 20, katalisnya A. Jadi semua desain kita sebelumnya yang sudah kita buat pada sebelumnya ini kita ganti dalam bentuk kode. Ya. Mengapa dalam bentuk kode? Sebab nanti pada kemudian ketika kita mau menghitung efek itu jauh lebih bermanfaat dengan kode-kode ini. Jadi kode-kode ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung efek variabel. Kemudian setelah kita desain, kita lakukanlah percobaan, kemudian diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ya, ini adalah hasil yieldnya. Kemudian setelah ada hasil, maka kita bisa menghitung efek variabel. Bagaimana menghitung? Ini saya gunakan metode yang namanya Quicker method, metode yang paling cepat, paling gampang dengan menggunakan kode yang kita telah susun. Baik, kita sudah bisa menghitung berapa efek temperatur, satu contoh. Berapa efek suhu. Maka gampang sekali, kita cukup melihat kodenya saja. Dan kita hubungkan dengan hasilnya. Ya, sekali lagi, bagaimana menghitung efek temperatur, cukup kita lihat kodenya saja. Kemudian kita hubungkan dengan hasilnya, jumlahkan semua dibagi dengan setengah dari data. Jadi kalau ada 8, setengah dari 8 adalah 4. Contoh demikian, menghitung efek suhu. Maka cukup kita lihat kodenya, efek suhu. Minus 60 plus 72 minus 54 plus 68 minus 52 plus 83 minus 45 plus 80. Jumlahkan semua dibagi dengan 4. Sekali lagi 4 adalah jumlah data, yang ada 8 ini dibagi dengan 2 atau setengah dari data. Mengapa setengah dari data? Ada pembahasan yang lain, intinya adalah
Ini semua hasil selisih, maka kalau jumlah data ada 8, maka tinggal jadi separuhnya. Demikian selanjutnya, bagaimana menghitung efek C misalkan. Cukup kita lihat kodenya, kemudian kita lihat hasilnya, jumlahnya semua dibagi dengan 4. Contoh efek C, maka ini efek C, minus 60, minus 72, plus 54, plus 68, minus 83, plus 45, plus 80, semuanya jumlahkan dibagi dengan 4. Sekali lagi 4 adalah setengah dari data, yaitu 8 dibagi dengan 2. Ada 4. Kalau nanti ada 2 pangkat 4, 16, maka pembaginya adalah 16 bagi 2, yaitu 8. Kita sudah bisa menghitung efek suhu ketemu 23, efek konsentrasi ketemu minus 5. Dengan teknik yang sama kita bisa menghitung efek katalis. Ini adalah efek interaksi T dan C, temperatur dan konsentrasi, efek interaksi TK, CK, dan TCK. Contoh menghitung efek interaksi TK, ya cukup kita lihat kodenya, kita hubungkan dengan hasilnya. Efek TK maka plus 60, minus 72, plus 54, minus 68, minus 52, plus 83, minus 45, plus 80, jumlahkan semua dibagi dengan 4. Akan ketemu efek TK. Jadi itu semua efek bisa dengan mudah kita hitung, maka hasilnya akan sebagai berikut. Ya. Ini ada rata-rata, kalau rata-rata adalah semua hasil tadi dibagi dengan jumlah data atau 8. Kita lihat bahwa efek T 23, efek C minus 5, efek K 1,5, TC 1,5, TK 10, CK 0, TCK 0,5. Jadi dengan hasil ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini, variabel yang paling berpengaruh adalah suhu. Sebab suhu memiliki efek yang paling besar, yaitu 23. Ya, sekali lagi, sesuai dengan tujuan penelitian, efek yang paling berpengaruh, variabel yang paling berpengaruh adalah suhu. Sebab hasil hitungannya efeknya suhu 23. Disusul dengan C minus 5, K, dan 1,5. Selanjutnya ada efek interaksi, yaitu TK. Jadi di antara interaksi TC, TK, dan CK, temperatur dan katalis, maka memiliki efek yang paling besar, yaitu 10. Baik, selanjutnya kita ingat ketika ada minus, di sini T ketemu 23, C minus 5, K 1,5. Minus 5 dengan 1,5, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah minus 5. Mengapa minus 5? Kode minus itu hanya menunjukkan kebalikannya. Kalau minus 5 maksudnya adalah ketika C naik, maka hasilnya akan turun. Jadi minus 5 dengan 1,5 lebih besar minus 5. Demikian hasilnya, kita menghitung faktorial descent sehingga satu topik penelitian ini bisa mencapai tujuan, yaitu kita bisa menghitung variabel manakah yang paling berpengaruh dari 3 variabel yang ada. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian ini ada beberapa contoh bahan diskusi. Yang pertama, apa yang disebut dengan factorial descent? Tadi secara praktis sudah kita singgung, tetapi ini kita diminta membuat definisi. Dan seterusnya bisa dicoba dan kemudian bisa masukkan ke dalam diskusi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Selalu sehat walafiat. Assalamualaikum.